Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata amma ba'du. Hadratil kiram, para asatid, para hujjaj, pengurus Masjid Jami Kota Simplu serta seluruh jamaah sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian tafsir ba'da subuh. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari, kita tadabburi dari Al-Quran ini mampu kita praktekkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman seperjuangan kita yang telah mendahului kita, dicurahkan rahmat dan maghfirahnya, yang masih ada selalu diberikan kesehatan, dan kita diberikan kelancaran dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir jalanan kita sampai ayat 240. Ini masih ayat berkaitan dengan perempuan atau istri yang ditinggal mati suaminya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 240. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم
mata'an ilal hauli ghairu ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, adapun orang-orang, yutawaffawna, yang akan diwafatkan, minkum, dari kalian. Misalnya kita udah berasa nih ya, mau meninggal. Bagaimana berasanya kalau kita mau meninggal itu? Apa tandanya tuh? Sakit gitu kan, enak makan, apalagi ya. Tapi kalau para sahabat Nabi itu, mereka membuat wasiat itu setiap mau pergi bikin wasiat, mau perang bikin wasiat. Ya karena kan nyawa bisa kapan aja, betul tidak? Bisa kapan aja nyawa. Makanya dianjurkannya begitu, bikin wasiat. Mau ke masjid wasiat. Coba karena pulang lagi, berarti kan masih ada tuh nyawanya, masih hidup. Pulang kan dihapus tuh wasiatnya, dirobek lagi. Nanti kalau pergi jauh wasiat lagi, gitu ya. Adapun orang-orang yang yutawaffawna, akan meninggal dunia, minkum, dari kalian, wa yazaruna azwajan, dan mereka meninggalkan istri. Falyusu wasiyatan, maka hendaklah dia meninggalkan satu wasiat, li azwajihim, untuk istrinya. Ya karena tadi kenapa di sini istri-istri, bukan istrinya banyak lagi, bukan. Maksudnya alladzina itu kan laki-laki banyak. Walladzina yutawaffawna, dan orang-orang yang itu, orang laki yang banyak, maka istrinya juga pakai jamak, kalimat plural juga, di azwajihim, istri-istri mereka ya. Untuk istri-istri mereka buat wasiat. Wasiatnya apa? Mata'an ilal hauli wal yu'tuhunna, yakni memberikan para istri itu mata'an, nafkah ya. Jadi sepeninggal suami tetap mendapatkan nafkah. Ma yatamatta'na, sesuatu yang bisa mereka nikmati, minan nafaqati, daripada nafkah, wal kiswati, dan juga pakaian rumah ya. Sampai kapan itu? Ila tamamil hauli, mata'an ilal hauli, ay ila tamamil hauli, sampai genap selama setahun ya. Suruh nulis wasiat begitu. Biar apa? Biar istri itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ada memang begitu suaminya meninggal, ini si istri di lingkungan keluarga suaminya terzalimi. Ada itu. Banyak di sinetron. Kan biasanya begitu ya tuh. Di TV Hidayah, film-film Hidayah tuh kan, begitu suaminya meninggal, nah banda suaminya dikuasain adiknya, abangnya gitu ya, istrinya diusir gitu, anak yatimnya diculik, dia doa. Tapi kan terinspirasi dari kejadian-kejadian nyata itu juga, betul ya? Ya karena memang beberapa tempat ada. Nah, makanya sang suami diperintahkan menulis wasiat agar keluarganya menjaga istrinya sepeninggal dia selama satu tahun. Ada juga yang keluarganya baik banget ya.
tinggal dianggap sebagai anak lah apa di situ ada ya rezeki-rezekinya orangnya. Sampai sempurna 1 tahun min mautihim, sejak kematian suami-suaminya itu, para suami itu. Jadi suaminya meninggal selama setahun, dia tetap mendapatkan tuh jatah nafkah, pakaian, tempat tinggal. Al-wajibu alaihinna tarabbusuhu, karena wajib bagi si istri itu menunggu masa iddah. Karena si istri menunggu masa iddah, ya dia dapat nafkah masih setahun dulu. Nah, jadi ceritanya gini, ini ayat 240 sudah dinasakh. Dinasakh itu artinya apa, Pak? Dihapus. Jadi kalau dalam ulumul Quran, kajian, kalau kita belajar tentang ilmu Al-Quran, itu ada satu namanya nasakh mansukh, ya. Jadi ada ayat yang dihapus, baik itu secara hukum atau apa. Nah, pertanyaannya, kalau memang sudah dihapus, ngapain masih ditulis gitu? Nah, itu penting sebagai bukti bahwa pernah ada ayat seperti ini yang kemudian dihapus. Contohnya tentang ayat Khomer gitu kan. Pertama-tama Khomer itu turun, ayatnya apa? Ya kita suruh menjauhi Khomer karena banyak madorotnya. Itu doang. Jadi masih boleh dong, boleh. Baru-baru tuh gitu. Hanya dikasih tahu bahwa ada manfaatnya, ada keburukannya banyak, lebih banyak gitu aja. Ayat keduanya suruh menjauhi. Nah, ayat ketiganya baru jelas bahwa itu termasuk perbuatan setan, suruh menjauhi kita. Nah, ada tahapan-tahapan. Nah, itu kan tahapan yang pertama dinasakh atau diamandemen dengan tahapan kedua dan seterusnya. Tapi ayatnya tetap ada. Sama dengan ini, bahwa di sini ini menunggunya adalah tamamil hauli, sampai setahun penuh. Sudah dinasakh ini oleh ayat 234. Ayat 234 ini. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Udah lewat ini kajiannya ya. Karena 234. Cuma penulisannya ini malah belakangan. Jadi dinasakh dengan ayat yang masa iddahnya itu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Jadi nggak sampai setahun. Dulunya awalnya setahun. Kemudian dinasakh dengan ayat 234 itu menjadi arba'ata ashhurin wa ashra. Menunggunya hanya 4 bulan 10 hari. Terus selama masa iddah tetap dapat nafkahnya. Jelas tuh Pak ya? Nah, ini biasanya begini Pak. Kalau kita punya istri kita disayang mertuanya, disayang keluarga kita, alhamdulillah tuh. Ya kan gitu ya? Tapi kalau kita kebetulan punya istri yang sama mertuanya atau keluarga kita itu, kan ada juga yang agak sedikit masalah gitu ya. Nah, itu kita jaga-jaga pakai apa ya? Wasiat itu. Wasiat agar sepeninggal saya, istri saya diperlakukan bil ma'ruf, dengan sebagaimana mestinya. Gitu. Kadang-kadang orang kita mau buat apa sih nulis-nulis wasiat gitu ya. Nah, wasiat itu bisa lisan, bisa tulisan, bisa. Jadi wasiat itu bukan cuma soal tanah, bukan cuma soal benda, bukan. Yang lain juga banyak. Ini mah soal tanah mulu wasiat. Nanti saya meninggal, tanah yang di ujung jangan dijual, yang di belakang jangan dijual, yang di samping jangan dijual. Dibaca wasiat sama anak, mengapa buat punya orang? Wasiat bukan hanya soal tanah benda, bukan, tapi semua. Bahkan Luqmanul Hakim itu
apa? Mewasiatkan kepada anak itu, yang diwasiatkan, diwariskan hanya Allah dan Rasulnya. Qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Luqman tuh. Kalau kita kan lain. Kita lanjut. Ghairu ikhrajin, tanpa mengusir atau mengeluarkan mereka dari rumah. Dikasih nafkah, dikasih fasilitas seperti biasa dan tidak diusir dari rumah. Karena ada sih yang sampai diusir. Sinetron. Ya. Aku kenyataan ada diusir mah enggak, tapi dibikin enggak betah, dibikin enggak nyaman. Ay ghairu mukharrijatin min maskanihinna, tidak dikeluarkan dari tempat tinggal mereka atau rumah mereka. Fa in kharajna, apabila istri itu keluar bi anfusihina, dengan kehendak dirinya sendiri. Jadi bukan karena diusir, tapi memang pertimbangan pribadinya, itu mantunya keluar pergi. Memang pertimbangan sendiri, atas keinginan sendiri gitu ya. Bukan diusir, bukan. Hubungan tetap baik, enggak ada putus silaturahmi, enggak, cuma pengen pindah gitu ya. Atas kehendak sendiri. Ada begitu? Ada. Fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian, ya auliya al-mayyiti, wahai wali mayit, wahai keluarga si suami. Nggak dosa kalau begitu mah. Yang dosa mah musir. Dalam masa idahnya belum habis. Yang bagus mah yang nggak usah diusir. Kan masih tetap keluarga, nyambung. Anak dia ya cucu kita, nah kan? Iya. Jadi tetap keluarga. Tidak ada dosa bagi kalian wahai ahli mayit fima fa'alna fi anfusihina, pada apa yang mereka kerjakan terhadap dirinya sendiri, min ma'ruf, daripada hal-hal yang ma'ruf atau yang umum, syar'an, secara syara'. Tidak ada dosa. Contohnya apa tuh? Kata zini, kata zayyuni, seperti berhias. Nah, kalau masa idahnya udah habis mah boleh berhias, bersolek. Ini kan suaminya baru mandi seminggu udah dandan, ya, maging. Ya. Buat inamal amalu mah biniat, katanya ya benar. Niatnya memang untuk sendiri atau untuk tebar pesona gitu kan ya. Nah, kalau masa idahnya udah habis boleh bersolek. Kan emang umumnya wanita tuh berhias, Pak. Mar'atun itu artinya perempuan. Cermin dalam bahasa Arab artinya mir'atun. Jadi mar'atun, mir'atun, saudara. Makanya perempuan mah kalau ada kaca udah pasti nengok. Ya emang saudaranya. Nah, coba kita dalam mobil nih, ada perempuan lewat, pasti nengok. Bukan nengok kita, Pak, jangan GR. Nengok kaca dia. Mir'atun, mar'atun, identik ya. Cuma beda A sama I. Mar'atun, mir'atun. Jadi ketika masa idahnya udah habis boleh bersolek, berdandan ya. Wattarkil ihdadi, dan meninggalkan masa berkabung. Masa berkabung itu masa iddah. Masa iddahnya habis ya berkabungnya habis. Nggak boleh kemudian tetap larut dalam kesedihan terus. Atau kalau pejabat mah ada masa berkabung berapa lama gitu ya. Waqat in nafaqati, dan memutus atau tidak lagi menerima nafkah, tapi atas keinginannya sendiri, nggak apa-apa. Keluarganya mah, keluarga suaminya masih ngasih, masih ngurusin, tapi dia punya rezeki banyak,
dan keperluan keluarga suaminya atau mertuanya juga banyak, akhirnya dia putuskan nggak mau menerima. Ya kalau memang keputusan pribadinya nggak apa-apa. Nah kalau orang sini mah dulu apa namanya tuh, yang penting kumpul gitu kan. Yang dimakan mah apa kek gitu. Kalau orang sini dulu gitu, orang kampung sini. Jadi suaminya meninggal, tinggal istrinya tetap di situ. Cucunya kumpul semua, cucu 8 kumpul 8 gitu kan. Yang dimakan mah apa? Yang penting kumpul. Wallahu azizun hakim, dan Allah azizun maha perkasa fi mulkihi dalam kerajaannya, hakimun maha bijaksana fi sun'ihi pada dalam mengurus makhluknya. Nah, Bapak-bapak sekalian, wal wasiyatul mazkuratu, adapun wasiat yang tadi disebutkan, yang kalau kita meninggalkan istri, kita wasiat agar istri ini tetap diberikan haknya seperti nafkah, tempat tinggal, ya, bil ma'ruf, secara normal gitu ya, secara ma'ruf, secara baik. Itu mansukhatun, sudah dihapus bi ayatil mirasi, dengan ayat waris, wa tarabbusul hauli, dan menunggu selama setahun bagi perempuan yang ditinggalkan itu sudah dihapus bi ayati arba'ati ashhurin wa asra, dan dihapus dengan Al-Baqarah 234 tadi ya. Yang setahun itu dihapus dengan menjadi 4 bulan 10 hari. Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masalah tempat tinggal, agar dia tidak diusir kecuali keluar atas kehendak sendirinya, sabitatun, itu tetap dianggap tetap hukumnya inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau yang menunggu setahun dan diganti jadi 4 bulan 10 hari gitu ya. Kemudian tentang mendapatkan fasilitas sudah dihapus dengan ayat warisan, karena di ayat waris itu ketika suami meninggal, si istri mendapatkan hak, ada haknya, dan situ dia dapat tuh udah. Jadi misalnya suami meninggal, ada istri, ada anak gitu kan. Nah istri itu kalau dia ada anak berapa bagiannya, kalau tidak ada anak berapa bagiannya. Kalau tidak salah tuh ada perannya tuh Pak. Nah itu udah dapatnya dari situ. Nah itu udah dihapus tuh ya. Kemudian kalau masalah tetap tinggal di situ, menurut Imam Asy-Syafi'i sebaiknya tetap tinggal di situ kecuali kehendak sendiri untuk pindah. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, ayat 241. Walil mutallaqati, dan bagi istri-istri yang ditalak. Kalau tadi karena meninggal suaminya, kalau ini karena diceraikan. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, bagi perempuan yang diceraikan itu berhak mendapatkan nafkah secara ma'ruf. Biqadril imkani, mendapatkan nafkah secara ma'ruf itu biqadril imkani, dengan kadar yang memungkinkan bagi kemampuan mantan suaminya. Ya kalau mantan suaminya emang kerjanya serabutan, ya dapatnya ya begitu. Namanya buat diri sendiri juga pas gitu ya. Jadi kebahagiaannya ya seadanya. Jadi nggak bisa menuntut. Kalau di pengadilan pun sama, nanti ditakar oleh hakim daripada kadar kemampuan suami. Haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban ya, kewajiban si suami, mantan suami, 'alal muttaqin, bagi orang-orang yang takwa.
tua. Allah Ta'ala qarrarahu, Allah Subhanahu wa taala mengulangi ini ya. Liya'lamal mamsusata, agar diketahui al-mamsusah. Mamsusah itu artinya ada kesamaan. Kalau kemarin kan ada bahasan kalau perempuannya belum dicampuri gitu ya. Ada perbedaan dengan perempuan yang sudah dicampuri. Kalau sudah dicampuri mah harus dikasih kan gitu. Kalau belum dicampuri, nah artinya di sini al-mamsusata itu wanita yang telah dicampuri. Jadi walaupun sudah dicampuri, ya, kemudian dicerai, tetap diberikan. Ya. Makanya kalau di putusan pengadilan agama itu nanti selain daripada putusan cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, nanti ada lagi putusan-putusan pengikut, di antaranya masalah nafkah. Diketok palu sama hakim bahwa si suami akan memberikan nafkah selama sebulan untuk kehidupan mantan istri dan keperluan anak sebesar berapa, tertulis itu 5 juta, 10 juta tertulis. Ya walaupun nantinya dalam prakteknya biasanya bulan pertama benar 10 juta ngasih, bulan kedua benar 10 juta, bulan ketiga 7 juta. Ya, bulan keempat berapa? Tapi keputusan itu ada. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah yubayyinullahu, menjelaskan siapa Allah, lakum bagi kalian, ayatihi akan ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun agar kalian berfikir, tatadabbarun, pikir. Pikir tuh, misalnya kita mau jahat sama menantu yang perempuan, kita usir dari rumah, pikir kalau kita punya anak perempuan kita diusir oleh keluarga suaminya, bagaimana? Gitu. Suruh berpikir kita. Kemudian ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum qulubun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Ini udah beda tema ya. Yang tema tentang suami yang meninggal, kemudian yang juga atau yang istri dicerai, itu sudah selesai. Sekarang kita lanjut ayat 243. Ini udah beda tema. Suruh jam 6 lewat sekarang ya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya. Wa hum qulubun, jumlah mereka itu ribuan. Azarul mauti, mereka keluar lari dari kematian. Wa qala lahumullahu, maka berkatalah Allah kepada mereka, mutu, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah ladzu fadlin 'alan nasi, memberikan karunia kepada manusia, walakin aktsarun nasi, tapi kebanyakan manusia la yashkurun, itu tidak bersyukur. Ini tentang kisah ada satu kaum ya. Satu kaum yang kala itu terkena wabah. Maka mereka lari dari kampung halamannya untuk menghindari kematian. Gitu, lari dari kematian. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Tapi kalau udah ditakdirkan ya mati mengikuti Pak, dimanapun. Ya. Kalau dalam soal Jumat ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, gitu ya.
Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya, dari mati itu. Fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menemui kita. Alam taro, tidaklah kamu memperhatikan. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan? Ini kalimatnya istifhamun ta'ajjub. Pertanyaan bentuknya tapi ta'ajjubun, mengherankan. Tahu nggak? Gitu. Maka perhatiin, apaan gitu kan? Wa tashwiqun ila istima'i ma ba'dahu, dan membuat kita tertarik untuk tahu apa setelahnya. Tahu kagak? Kagak. Mana ada apaan? Nah, itu kita bertanya. Kata-kata yang menarik ya, bikin keheranan. Ada ayat-ayat lainnya. Alam taro annallaha, gitu kan. Ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu enggak apa yang terjadi sama tentara gajah gitu? Yang dia tahu tentara gajah itu tentara yang sangat hebat. Mengapa tentara gajah? Ada apa? Tahu nggak Israel? Nggak tahu. Mengapa Israel? Dibom sama Iran gitu. Begitu ya. Dalam Al-Quran susunan kata-katanya itu secara sastra bagus sekali ya. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kau memperhatikan orang-orang yang keluar min diyarihim, dari kampung halamannya, wahum ulufun, dan jumlah mereka itu ribuan. Ada yang bilang 4.000, ada yang bilang 8.000, ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 30.000 atau 40.000 atau 70.000. Banyak ya? Banyak. Itu berarti apa tuh? Kota Tangerang ada nggak itu? Ada ya? Mereka pergi dari kampung halamannya hadzarul mauti, lari dari kematian, sebab takut mati. Karena takut mati, maf'ul li ajli hadzarul mauti, takut dari mati. Siapa ini mereka? Mereka ini adalah qaumun min Bani Israel, salah satu kaum, salah satu suku dari Bani Israel. Ingat, ngomongin Bani Israel di Al-Quran jangan tertuju kepada Israel. Israel bukan Bani Israel, tapi bisa jadi Bani Israel kalau dia keturunan dari garis Nabi Yakub dan seterusnya. Kan kalau Israel yang ini mah bukan keturunan dari Nabi Yakub, campuran dari mana-mana itu. Jadi yang dimaksud Bani Israel dalam Al-Quran bukan negara Israel, bukan. Tapi Bani Yakub, keturunan dari Nabi Yakub. Waqa'at ta'un bi baladihim, waqa'at ta'un bi baladihim, menimpa negara mereka apa? Ta'un, wabah ya. Fafirhu, maka mereka lari dari negaranya agar terhindar dari kematian. Faqala lahum, maka berkata kepada mereka siapa Allah, mutu, matilah kalian. Famatu, maka mereka semua mati semua tuh. Karena apa? Karena hidup kita punya Allah. Kalau Allah ambil, ya bisa punya Allah. Makanya kalau kita baca iftitah itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, sesungguhnya sholatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah,
hanyalah untuk Allah, hanyalah milik Allah. Itu. Ya namanya punya Allah, mau diambil kapan bisa aja. Summa ahyahum, dalam kisah suku Bani Israel ini Allah kemudian menghidupkan mereka. Udah mati semua tuh. Udah mati semua. Kemudian Allah hidupin, bisa? Ya bisa. Allah Maha mematikan, Allah juga bisa menghidupkan. Summa ahyahum ba'da samaniyati ayyamin, setelah 8 hari. 8 hari mati, hidup lagi. Au aksara, ada yang mengatakan lebih dari 8 hari. Taruhlah misalnya 10 hari gitu ya. Bagaimana mereka bisa hidup? Allah kan kun fayakun, tapi Allah itu ada wasilah, Pak. Ada wasilah. Kayak kita nih minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hamba. Apa kita minta? Nanti ada wasilahnya. Kita minta rezeki, bukan ujuk-ujuk tuh rezeki diblok ada di depan kita, bukan. Ada wasilah. Apa tiba-tiba anak yang tinggal di luar kota datang bawa rezeki? Apa tiba-tiba ada Pak RT datang nyamperin bansos? Nah, iya kan, rezeki itu dari mana aja. Tapi itulah yang kita minta ke Allah. Cuma ada wasilah. Ya, kita sakit nih, yang nyembuhin siapa? Yang nyembuhin siapa? Dokter katanya. Nah, dokter yang nyuntik. Ya. Siapa yang nyembuhin? Allah. Wasilahnya dokter. Ya, wasilahnya dokter. Kalau kata Allah nggak sembuh juga tetap nggak sembuh. Kalau memang Allah bilang nggak sembuh, ya belum sembuh, ya belum. Allah. Yang lain itu wasilah. Nah sama nih, suku Bani Israel ini mati semua setelah 8 hari bisa hidup dengan cara apa? Ya kehendak Allah. Cuma wasilahnya bidu'ai nabiyihim, dengan doanya nabi mereka. Siapa nabinya? Hizkil, Nabi Hizkil. Ada Nabi Hizkil, kayaknya nggak ada dari 25 nabi. Yang 25 itu, Pak, nabi sekaligus rasul. Yang wajib kita kenal, yang wajib kita kenal. Yang kagak wajib banyak. Rasul itu aja bukan 25, 313 rasul. Yang rasul ya. Nah, ini kan nabi. Kalau nabi beda. Nabi sama rasul, tinggian rasul. Ya. Sedangkan nabi ada berapa? Ada yang bilang 12.000. Ada yang bilang berapa? 100 berapa? Nah, banyak. Nah, ini nabinya Hizkil. Ya. Bani Israel itu paling banyak dapat nabi itu. Ya, karena memang Bani Israel keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub semua anak cucunya jadi nabi semua, Pak. Mantap itu doanya dia. Makanya kita doa tuh jangan buat kita doang, buat anak cucu kita. Itu semuanya tuh. Dari Ibrahim, Ishak. Ibrahim nabi, Ishak nabi, Yakub nabi, Yusuf nabi. Terus semua nabi semua. Nabi Hizkil berdoa. Ada juga Nabi Samson. Ya. Kalau di Indonesia namanya Samson. Kalau di sono di Eropa namanya Samuel. Apa itu? Ya Samun. Di sini sebutnya Samson. Nabi itu Bani Israel itu. Ya. Banyak nama-namanya ya. Fa'ashu, setelah Allah menghidupkan mereka dengan doa nabinya yang Nabi Hizkil, fa'ashu, maka mereka hidup dahron, beberapa tahun. Hidup dah tuh mereka. Tapi walaupun hidup, alaihim asarul mauti, pada mereka terlihat bekas kematian. Ada bekasnya. Apa itu bekasnya?
yakni la yalbasuna thawban, mereka tidaklah memakai pakaian illa, melainkan ada pakaian yang dia pakai itu kembali kal kafani, seperti kain kafan. Ganti baju nih, baju gamis warnanya hitam, ya kan, pakai. Entar nggak lama itu jadi apa? Jadi kain kafan lagi, jadi putih lagi. Jadi apapun yang mereka pakai nantinya jadi kain kafan. Itu tanda bahwa dia udah mati sebelumnya. Kan nyampur lagi tuh Pak dengan komunitas yang banyak tadi dihidupin sama yang memang hidup sebelumnya. Kan bagaimana bedainnya? Itu ada bedanya. Jadi yang habis dihidupin oleh doa Nabi Hizkil itu ya oleh Allah melalui perantara doa Nabi Hizkil itu mereka hidup. Tapi ketika mereka ganti baju, nggak lama bajunya juga berubah jadi kain kafan. Ya. Itu mereka hidup beberapa lama. Wastamarat fi asbatihim, wastamarat, dan turun menurun kisah cerita ini fi asbatihim, pada anak cucu mereka. Akhirnya apa? Jadi pelajaran. Makanya cerita-cerita orang tua dulu tuh begitu, jadi pelajaran. Ya. Jangan membangkang perintah Allah. Tuh, sekampung tuh mati semua. Akhirnya dihidupin lagi sama Allah. Cuma begitu hidupnya, kenapa? Ya pakaiannya selalu jadi kain kafan. Ganti baju merah jadi kain kafan lagi, ganti baju hijau jadi kain kafan lagi, begitu. Akhirnya jadi pelajaran cerita itu. Sama metode ini kan dipakai juga oleh orang tua kita buat entah itu cerita karangan fiktif atau enggak, yang jelas cerita itu membuat kita dapat pelajaran kan. Jangan main di sawah, makin pulang buruan, banyak setan gitu. Jangan duduk depan pintu. Emang apa? Ntar yang ngelamar datang lagi begitu. Kalau orang perempuan ya. Jangan habis makan jangan tidur, pamali gitu. Habis makan jangan tidur. Padahal ya emang dilarang habis makan tidur. Ntar nasinya kagak turun ke perut. Naik lagi. Nah itu para jamaah sekalian, sampai kita pada ayat ini ya. Innallaha la yufaddilu 'alan nas, sesungguhnya Allah memberikan keutamaan kepada manusia. Itu diberikan anugerah, dihidupkan lagi itu. Walakin aksarun nas, tapi kebanyakan manusia, yakni orang-orang kafir, la yashkurun, tidak bersyukur. Nanti kita lanjutkan pada ayat 244. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya arhamar rahimin. Yarhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi Fatihah wa faqina kaman nabiyyin wa fa maulamaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa subhanakallahumma wa bihamdika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.